Selamat datang, wahai anak yang saleh, wahai Nabi yang saleh. Rasulullah mendekati Nabi Adam dan menyampaikan salam kepadanya. Nabi Adam membalas dengan penuh cinta dan doa. Engkau adalah pemimpin umat manusia yang terakhir, penutup para nabi. Perjuanganmu akan menjadi mercusuar bagi umat ini. Sampaikan salamku kepada umatmu. Rasulullah merasa haru. Air mata menggenang di sudut matanya, tetapi hatinya juga dipenuhi keberanian. Setelah meninggalkan langit pertama, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit kedua. Sama seperti sebelumnya, Jibril mengetuk pintu langit dan dialog yang serupa terjadi sebelum pintu langit terbuka. Di sana, Rasulullah disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya, dua nabi yang dikenal karena kelembutan dan keteguhan iman mereka. Nabi Isa mendekati Rasulullah dengan wajah bercahaya. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh, wahai Nabi yang membawa rahmat, kata Nabi Isa dengan lembut. Nabi Yahya yang dikenal karena kesalehannya sejak kecil menambahkan, umatmu akan menjadi umat yang penuh berkah. Tetaplah teguh, wahai Rasulullah. Rasulullah merasakan kedamaian yang luar biasa dari pertemuan ini. Para nabi tidak hanya menyambut beliau, tetapi juga memberikan kekuatan dengan doa-doa mereka. Di setiap lapisan langit yang dilalui, Rasulullah bertemu dengan para nabi yang menyampaikan doa dan pesan mendalam. Beliau bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, yang menyambutnya dengan luar biasa dan berkata, kejujuran dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi setiap cobaan. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris, yang dikenal sebagai nabi yang tekun dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Nabi Idris berkata, amalan terbaik adalah yang dilakukan dengan konsistensi. Sampaikan kepada umatmu untuk selalu menjaga amal mereka. Kemudian di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun, disusul dengan pertemuan dengan Nabi Musa di langit keenam. Nabi Musa berbicara dengan penuh semangat. Perjuanganmu akan berat, tetapi Allah bersamamu. Umatmu akan menjadi teladan bagi umat yang lain. Di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, rumah ibadah para malaikat yang terletak di langit. Nabi Ibrahim tersenyum dan berkata, engkau adalah penerus risalah tauhid ini. Sampaikan salamku kepada umatmu. Katakan kepada mereka untuk menjaga salat dan tauhid. Akhirnya Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang tak dapat dijangkau oleh makhluk biasa. Pohon Sidratul Muntaha berdiri dengan keindahan yang tak terbayangkan. Daun-daunnya sebesar telinga gajah, dan buah-buahannya bercahaya seperti bintang di malam hari. Akar-akarnya menjulang hingga ke bawah arsy Allah. Rasulullah menatap keindahan itu dengan takjub, hingga beliau tak kuasa menahan air mata. Di sana, beliau merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Semua beban yang selama ini beliau pikul seolah sirna, digantikan dengan kasih sayang dan ketenangan yang luar biasa. Jibril kemudian berkata, wahai Rasulullah, aku tidak dapat melangkah lebih jauh dari sini. Ini adalah batasku. Engkau akan bertemu dengan Tuhanmu. Rasulullah melangkah sendiri. Dalam keheningan yang suci, Allah memberikan wahyu yang agung, perintah salat 50 waktu dalam sehari. Ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, suara yang penuh kasih dari Allah menyambut beliau. Dalam suasana yang suci dan penuh keagungan, Allah memerintahkan sesuatu yang akan menjadi tonggak utama dalam kehidupan umat Islam. Wahai Muhammad, firman Allah, aku memerintahkan umatmu untuk mendirikan salat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Rasulullah mendengar perintah ini dengan penuh rasa syukur dan khusyuk. Beliau mengangguk, menerima perintah tersebut tanpa keraguan. Aku menerima perintah ini ya Allah, ujar Rasulullah dengan suara yang penuh keikhlasan. Dalam perjalanan kembali, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa di langit keenam. Nabi Musa yang telah melalui banyak pengalaman bersama umatnya, menatap Rasulullah dengan penuh perhatian. Wahai Muhammad, tanya Nabi Musa, apa yang diperintahkan Allah kepada umatmu? Rasulullah menjawab dengan jujur, Allah memerintahkan 50 waktu salat dalam sehari. Nabi Musa terkejut dan langsung berkata, wahai saudaraku, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Umatmu tidak akan mampu menunaikan perintah itu. Aku sudah mengurus Bani Israel, dan aku tahu betapa beratnya bagi manusia untuk menjalankan ibadah sebanyak itu. Rasulullah yang selalu memikirkan umatnya
mendengarkan nasihat Nabi Musa. Dengan rasa hormat, beliau kembali menghadap Allah. Di hadapan Allah, Rasulullah memohon dengan lembut, "Ya Allah, umatku tidak akan mampu menunaikan 50 waktu salat. Mohon ringankanlah beban mereka." Allah dengan kasih sayangnya mengurangi perintah itu menjadi 40 waktu. Rasulullah menerima dengan penuh rasa syukur, lalu kembali menemui Nabi Musa. Namun Nabi Musa masih berkata, "Wahai Muhammad, umatmu tetap tidak akan mampu melakukannya. Kembalilah dan mintalah keringanan lagi." Rasulullah kembali menghadap Allah. Dalam sujudah yang penuh khusyuk, beliau memohon kembali, "Ya Allah, hamba-Mu memohon keringanan lagi untuk umatku." Allah mengurangi jumlah salat menjadi 30 waktu. Rasulullah kembali kepada Nabi Musa, tetapi tanggapan yang sama beliau dapatkan. "Kembalilah," kata Nabi Musa lagi, "mintalah lebih banyak keringanan. Aku tahu umat manusia, mereka tidak akan sanggup." Rasulullah terus bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa. Setiap kali beliau kembali, Allah mengurangi jumlah salat dengan penuh kasih sayang. Jumlah itu menjadi 20, lalu 10, hingga akhirnya Allah menetapkan hanya 5 waktu salat dalam sehari semalam. Allah berfirman, "Ini adalah 5 waktu salat, tetapi pahalanya tetap seperti 50 waktu. Keputusanku tidak berubah." Rasulullah merasa lega dan bersyukur. Dengan penuh cinta, beliau berkata, "Aku menerima dengan sepenuh hati, ya Allah. Engkau Maha Penyayang." Ketika Rasulullah kembali menemui Nabi Musa untuk terakhir kalinya, Nabi Musa masih berkata, "Wahai Muhammad, mintalah lagi keringanan. Umatmu tetap tidak akan mampu melakukannya." Namun kali ini Rasulullah menjawab dengan lembut, "Wahai Musa, aku malu untuk kembali kepada Tuhanku. Aku telah menerima 5 waktu salat ini dengan penuh rasa syukur." Nabi Musa tersenyum penuh pengertian. "Kalau begitu, sampaikan kepada umatmu bahwa ini adalah rahmat besar dari Allah. Semoga mereka menjaganya dengan sebaik-baiknya." Dalam perjalanan kembali ke bumi, hati Rasulullah dipenuhi rasa syukur. Beliau merenungkan betapa besar kasih sayang Allah kepada umatnya. "Ya Allah," bisik Rasulullah dalam doanya, "Engkau telah memberikan keringanan yang luar biasa bagi umatku. Jadikanlah mereka hamba-hamba yang bersyukur dan istiqamah dalam menjaga salat." Setiap langkah perjalanan pulang itu terasa ringan karena penuh dengan harapan. Rasulullah membayangkan umatnya yang kini memiliki kewajiban 5 waktu salat, tetapi tetap diberi pahala seperti 50 waktu. "Aku akan menyampaikan kabar ini dengan penuh kebahagiaan," ujar Rasulullah kepada Jibril. Jibril tersenyum dan berkata, "Umatmu sungguh diberkahi, wahai Rasulullah." Dalam perjalanan yang penuh keajaiban ini, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda besar yang menjadi peringatan bagi umatnya. Jibril yang setia menemani beliau menunjukkan gambaran-gambaran nyata akan konsekuensi dosa yang dilakukan manusia.